Salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya. Ini format baru siaran. Saya berharap bahwa Anda tetap nonton video ini. Tapi mari kita nonton dulu seorang Ustadz Syahrin siapa namanya? Syahrin Tarik. Ahmad Syahrin Tarik. Apa kata dia? Udah, bagaimana kiat kita untuk mengembalikan kejayaan umat Islam? Seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan, jika umat Islam ingin berjuang, merebut kembali kejayaannya, maka mereka harus mulai belajar diam setelah sebelumnya mereka belajar bicara. Kecuali dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau untuk ini mereka tidak boleh diam, mereka harus bersuara. Kenapa saya pakai Ibnu Hazm? Karena beliau adalah kreator kebangkitan Andalusia. Kita tahu umat Islam itu bertahan 800 tahun lamanya di sana. Di paruh pertama 400 tahun mengalami kejatuhan, terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan kemudian hampir nyaris umat Islam dikalahkan oleh musuhnya. Namun berhasil bangkit bertahan sampai 400 tahun lagi. Itu di antara kreator kebangkitannya adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Selain Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Al-Imam Abu Walid Al-Baji. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kiat membangkitkan umat Islam dari kejatuhannya. Itu apa? Belajar diam, teman-teman sekalian. Diam di sini maksudnya apa? Nggak usah banyak komentar. Perkataan yang sama juga dikatakan Imam Al-Ghazali kan, lau sakata man la yadri la qalla khilafu bainal khalqi. Kalau orang-orang yang nggak tahu itu mau diam, maka perpecahan, kelemahan umat Islam itu bisa dihindari. Yang kedua, beliau mengatakan kecuali dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau urusan melihat kebatilan dan mengajak kepada al-haq, orang bahkan dengan fitrahnya tahu ini baik itu buruk. Ngajak sholat berjamaah, ngajak sholat, lihat ada kemunkaran, kita hentikan. Misalnya peminuman keras, perzinahan, kan itu. Walaupun cara menghentikannya kan kita tahu ada tahapannya sesuai dengan kemampuan. Man minkum ra'am munkaran falyughayyir biyadih. Kalau mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan. Bahkan tidak mampu pun cukup dengan membenci, mengingkari. Kan gitu. Intinya, kita tidak boleh diam kalau sudah urusan kebatilan. Namanya kebatilan itu teman-teman sekalian, dosa yang tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar itu untuk perkara yang masih khilafiyah. Misalnya, ada orang rokok, tiba-tiba antum pegang rokoknya, antum matikan. Haram menurut antum, menurut dia makruh. So what, kata dia. Repot, teman-teman. Bagaimana kiat kita untuk mengembalikan kejayaan umat Islam? Seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Imperialisme agama. Spanyol sudah habis muslimnya. Nggak bisa dipakai untuk maju, kecuali untuk melakukan perluasan wilayah dan memaksa orang tunduk dengan mendapatkan harta rampasan, kekuasaan, tahta, dan wanita. Nggak lebih dari itu kok perjuangan Islam. Ide untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam itu bagian dari emporium teokrasi Arab. Telah ada sejak awal masuknya Islam ke tanah air ini. Diawali dengan berdirinya kerajaan Islam Demak di tanah Jawa, berlanjut hingga masa pembentukan Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Namun usaha tersebut selalu saja mendapat sandungan dari anak-anak bangsa yang berjiwa nasionalis seperti Insinyur Soekarno. Orang-orang nasionalis sadar akan pentingnya menjaga kesatuan martabat bangsa daripada menjadi budak bangsa lain. Makanya Soekarno bilang, lo kalau jadi Muslim jangan kayak Arab, lo jadi Hindu jangan kayak India, lo jadi Kristen jangan kayak Barat. Jadilah Kristen yang akrab dengan negeri dan budayanya sendiri. Video tadi sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia. Kenapa? Memaksakan orang untuk taat dengan agama dan keyakinan itu. Sementara
di mana-mana Islam ditolak. Di mana-mana Islam itu kacau. Di mana ada Islam, di situ ada kekerasan. Di situ ada penghinaan-penghinaan. Disitulah wakil-wakil rakyat, para pejabat, teknokrat, itu melakukan kebencian atas nama agama, dan akhirnya sekalipun dia hakim, tidak akan menetapkan hukum yang adil, vonis yang benar, pasti dipengaruhi oleh agamanya. Dan cara menetapkannya pun terasa tidak adil, ketahuan sekali. Maka ketika saya diajukan, itu sudah ada permainan dari atas, bahwa tuntutan saya itu bukan 5 tahun, mestinya paling 2 tahun vonisnya, paling 2 tahun. Itu yang wajar. Tapi karena pengadilannya itu adalah muslim, hakimnya muslim, polisinya muslim, dan polisi itu sudah mengancam saya di Facebook, tunggu kamu ya, katanya. Karena sudah ada rencana dari wakil presiden si Komis Tipis untuk menangkap saya. Sudah dipermainkan semua. Inilah kini era reformasi, wacana yang menjadikan membangun kembali Islam dan kejayaannya. Saya yakin ini akan kosong, tidak akan bisa dan tidak akan diterima. Kenapa? Karena orang makin maju berpikir dan makin membuka peluang-peluang ke depan ini, supaya jangan dipengaruhi oleh agama yang kotor, atau minimal beragama yang kotor, atau minimal jangan mengotori pikiranmu dengan agama. Jadi sekarang saudara-saudara, tiap-tiap kabupaten berlomba-lomba menerapkan syariat Islam di daerahnya. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Mengapa para muslim pribumi berlomba-lomba mendirikan teokrasi Arab di tanah airnya sendiri? Lihatlah Aceh dengan GAM-nya, Filipina dengan Abu Sayyaf, Thailand dengan gerakan Patani dan Yala, dan masih banyak contoh lainnya. Bahkan ada muslim Rohingya sebagai pelatuk untuk membangun opini sehingga muslim dari luar negeri demo membela Rohingya yang tertindas. Di Cina itu ada Uighur, muslim Uighur dengan jumlah penduduk lebih kurang 50 juta jiwa. Lumayan banyak. Bukan sembarangan itu. Kalau pemerintah Cina itu membiarkan tumbuh demo-demo di sana, Cina nggak semaju sekarang ini. Jadi jangan biarkan ada demo atas nama agama. Karena itu menguras emosi, menguras tenaga, dan lebih banyak jiwa habis nanti. Makanya Cina menghabisi itu Uighur. Kalau ada yang ceramah-ceramah ngaco, tangkap, jeblosin. Jeblosin orang kayak begitu tuh. Supaya dia bisa bekerja bukan dengan mulutnya, tapi bekerja dengan tangan untuk menghasilkan tenaga, jasa, dan produk. Itu namanya kerja. Makanya jangan coba-coba kongko-kongko doang tanpa hasil. Begadang doang habis waktu. Itu Cina. Bahkan kitab suci Quran itu di sana, dalam terjemahan-terjemahan Mandarin, nggak ditemukan ayat-ayat kekerasan itu, dihapus. Nggak masalah. Kenapa? Karena itu hanya untuk abad ke-7. Sudah 3 generasi.
kekuasaan imperium Islam itu. Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani sudah habis 100 tahun yang lalu. Nah, kalau ada muslim yang masih berbangga-bangga kosong seperti Ustadz tadi, dipastikan dia sudah hang ataupun dia mencari untung saja dari pembicaraannya supaya dia diundang di mana-mana. Oh, ini Ustadz lancar berbicara gitu. Ini kembali lagi ke Uighur, China, suatu jumlah yang sangat potensial sekali untuk menjadi separatis atau mendapat otonomi khusus di negeri itu. Namun pemerintah Cina tahu persis bagaimana mengendalikan muslim si mata sipit. Caranya adalah menghilangkan ayat-ayat Quran radikal dari Quran yang tercetak dalam bahasa Mandarin. Buku-buku Islam di Timur Tengah tidak boleh masuk sembarangan ke Uighur, sehingga kita tidak pernah mendengar ada telolis Uighur. Islam adalah bentuk imperialisme Arabisasi dunia. Jadi setiap orang yang mengaku beragama Islam berarti dia telah memilih menjadi warga negara Arab dalam pengertian rohani. Walau secara lahiriah muslim adalah orang Indonesia, tapi secara jiwa ia bukan lagi orang Indonesia tapi orang Arab. Dan untuk membuktikan kesetiaannya, para warga negara Arab ini diwajibkan untuk sujud menyembah ke arah negara Arab dengan kota Mekah dan Ka'bah sebagai pusatnya. Kita memang tidak menyadarinya karena Muhammad dengan cerdik membungkus ritual sholat ini dengan tradisi religius, yaitu melaksanakan perintah Allah. Padahal tidak ada nabi dalam Alkitab yang mengajarkan perintah sholat 5 waktu. Lewat Islam kita dibentuk dan dicetak untuk menjadi orang-orang Arab blasteran. Sementara semenjak kecil kita sudah didoktrin dan dicuci otak akan menjadi pencinta Arab, pencinta Habib, pembela tulisannya itu. Oh, ada hasil ujian ini. Terus kertas hasil ujian jawaban itu dibungkus pakai kacang untuk jualan di pasar. Marah, ini penistaan, ini penistaan. Itulah cuci otak, membela huruf Arab. Kenapa doa-doa dalam sholat dilarang memakai bahasa kita sendiri, tetapi harus memakai bahasa Arab? Sampai kepada interogasi malaikat Munkar Nakir ketika dalam kubur menggunakan bahasa Arab. Padahal tidak ada seorang nabi pun dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Sampai di sini tetap saja tidak mampu membuka nalar muslim untuk sadar memahami apa yang sedang terjadi atas hidup mereka. Hidup keagamaan mereka ini, muslim ini harus diatur dong. Tapi nggak disadari bahwa itu adalah pembodohan. Naik haji 50 juta minimal kasih gratis ke Arab. Sekarang harus nunggu. Bayar sekarang 15 tahun yang akan datang, udah ngek duluan. Jadi upaya Arabisasi itu dilakukan demi satu tujuan, yaitu Arab yang menguasai dunia. Muhammad mengklaim bahwa Arab akan menaklukkan dunia dengan 12 khalifah pemimpin yang semuanya berasal dari Arab. Sahih Muslim 448 dinarasikan oleh Jabir bin Samura yang berkata, aku mendengar Rasul bersabda Islam akan terus berlanjut untuk mencapai kejayaan hingga dipimpin 12 orang khalifah. Kemudian Rasul Allah mengatakan sesuatu di mana aku susah memahaminya.
Aku bertanya pada ayahku, apa yang dia katakan? Dia berkata, dia bersabda bahwa semua dari mereka 12 khalifah akan berasal dari Bani Quraisy. Muhammad menegaskan kembali bahwa kekhalifahan pucuk pimpinan akan tetap di tangan Arab sekalipun penduduk dunia tinggal 2 orang. Kan? Begitu pintarnya Nabi Arab ini membungkus setiap ucapannya. Belum akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Wahyudi. Habis semuanya. Sampai batu bisa ngomong. Di belakangku ini ada Yahudi, habisin. Pohon ngomong, Muslim, di belakang aku ada Yahudi, habisin. Ini kalau nggak begini, saudara-saudara, surat ke-8 ayat 67, tidak patut Nabi mempunyai tawanan perang sampai semuanya habis. Ditaklukkan semuanya. Harus tunduk di bawah dia. Namun sekarang ini sudah beda. Kekuasaan-kekuasaan itu ada di tangan orang-orang kaya. Ada pemilik-pemilik tertentu yang menguasai dunia. Dan ada pemilik-pemilik senjata yang akan menguasai dunia. Jadi cerita kosong Nabi Arab ini. 4476 Muslim dinarasikan Abdullah bahwa Muhammad bersabda, khalifah akan tetap ada di antara Bani Quraisy, sekalipun apabila tinggal 2 orang saja yang tersisa di bumi. Dengan cita-cita memimpin dunia inilah Arab menjajah dan memaksakan Islam kepada bangsa Persia, Iran, Mesir, Afghanistan, banyak bangsa lainnya. Bangsa-bangsa tersebut kini telah kehilangan jati dirinya, telah kehilangan budaya aslinya. Mereka semua kini menjadi Arab, meskipun sebenarnya bukanlah Arab. Apakah Anda senang jika Indonesia menjadi budak Arab seperti bangsa-bangsa di atas? Di manakah kehormatan bangsa kita? Di manakah kejayaan warisan leluhur kita? Jika Anda meminta untuk tetap menjadi budak Arab, Anda adalah pengkhianat bangsa. Anda adalah pengkhianat Pancasila. Anda adalah pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Anda adalah pengkhianat proklamasi. Untuk apa Anda mengaku orang Indonesia? Meneguk air Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, tapi hati Anda condong kepada Habib Rizik. Karena itu simaklah sejarah Arabisasi yang dilakukan Muhammad di bawah ini. Di masa kehidupan Muhammad bukan hanya dia yang mengaku sebagai nabi utusan Tuhan. Ada Taliha, kepala suku Bani Asad, yang mengaku punya kekuatan ilahi. Dia dikalahkan oleh Khalid, sahabat Muhammad, dalam beberapa pertempuran hebat. Musailamah juga salah seorang nabi penantangnya. Dia melakukan mukjizat dan mengaku dikirim oleh Allah untuk saling membagi martabat kenabian bersama Muhammad. Dia bahkan berani mengatakan bahwa Muhammad juga mengakui pengakuannya ini. Pada akhirnya dia terbunuh dalam pertempuran di Yamamah, perang Al-Yamamah, yang hampir jadi bencana bagi kelanjutan Islam. Al-Aswad yang dikenal sebagai nabi bercadar dari Yaman juga mengaku sebagai nabi. Dia pejuang berani dan tangguh, namun juga arogan. Dan dengan demikian kurang menarik dan kurang populer. Dia tewas akibat tipu daya pengikut Islam. Keberadaan beberapa nabi dalam waktu yang sama
di negara yang sama menunjuk bahwa masalah kenabian ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hanyalah sebuah alat untuk menghipnotis orang melalui penipuan-penipuan berkedok agama. Tuhan tidak akan mengirim begitu banyak nabi-nabi ke Arab di waktu bersamaan. Orang-orang ini jelas adalah self-designated prophets. Jadi nabi atas pengakuan sendiri. Muhammad hanya mengaku diri nabi. Seperti saya ataupun Paul Zhang mengaku Nabi 26, itu hanya peledekan. Saya Nabi YouTube yang gak ada kaitannya dengan wahyu dan kenabian. Muhammad sukses karena dia memakai pendekatan nasional yang menarik bagi orang-orang berjiwa patriotik seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali. Para kontestan nabi lainnya gagal karena mereka terlalu menganggap rendah orang lain. Sebaliknya Muhammad menjanjikan martabat tinggi bagi bangsa Arab yang tidak tahu apa-apa kecuali kemiskinan, penderitaan, turun harga martabat mereka. Karena selama ini yang menjadi nabi itu adalah orang Yahudi. Kenapa bukan orang Arab? Nah, inilah kesempatan dia, Muhammad ini, mengangkat Arab sebagai nabi. Dan kehormatan Arab itu dinyanyikan, dilagukan. Manakah kemuliaanmu hai Arab? Manakah kemuliaanmu? Maka ketika kuda lari kencang, maka kita kuda terikat, harus disiapkan kuda yang terikat, tertambat, supaya kalau ada musuh dikejar. Orang Arab tidak pernah takut. Omongannya gitu. Kejayaan ini adalah sebuah mimpi yang mereka anggap bisa diwujudkan lewat seorang Muhammad. Kesuksesannya membuktikan pepatah evolusi. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah, yang adalah hanyalah Muhammad dan Allahnya untuk mewujudkan ambisi beliau. Surat harta rampasan. Tidak patut bagi Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiya, padahal iya. Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Mana Allahnya? Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa maksudnya? Muhammad dan bala tentaranya itu yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mari kita lihat rencana bagi imperialisme Arab. Muhammad menjiplak kepercayaan Yahudi dengan mengaku bahwa bangsa Arab adalah bangsa pilihan Tuhan. Di antara mereka, semua bangsa di dunia, Tuhan memilih bangsa Arab. Dari antara bangsa Arab, dia memilih Kinana. Dari Kinana ia memilih suku Quraisy, sukunya Muhammad. Dari suku Quraisy dia memilih Bani Hashim, klannya dia. Dan dari Bani Hashim dia memilih aku gitu, memilih aku ini. Ini kesombongan kepribadian itu. Gitu. Dia tepuk dada, pengakuannya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ia tegaskan lagi di dalam Quran surah ke-10 ayat 47. Walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qada bainahum bil qisti wa hum la yazlimun. Setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Jelaslah seorang nabi datang kepada bangsanya untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan adil untuk tujuan menyatukan mereka menjadi sebuah bangsa yang hebat. Tapi menurut Quran, cara paling efektif untuk mengamankan kesatuan bangsa Arab adalah dengan menunjuk satu kiblat,
satu arah untuk memuja Tuhan, dan semua orang beriman yang memuja Tuhan yang sama, menghadap ke arah yang sama, menuju satu kesatuan. Inilah alasan bahwa Sahih Bukhari 60-20 mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai kiblatnya sendiri. Ini juga dibenarkan oleh Quran. Surah kedua ayat 148. Mulai dari 140 sebenarnya ayatnya. 44 itu kiblat dipindahkan dari Yerusalem ke Mekah. Ini cerdas sekali Mamat ini, saudara-saudara, di dalam imperialisme. Sampai ustadz kayak tadi itu yang pintar cerdas, yang ngomongnya, otaknya itu luar biasa itu orang. Syahrin Torik, Ahmad Syahrin Torik. Saya senang cara penjelasannya, tetapi yang ini kesandung dia dengan saya. Sang Nabi Oon ini dikampanyekan oleh dia. Dia mencomot ajaran Yahudi dengan menyatakan Yerusalem, kota Yahudi paling sakral, sebagai kiblat bagi para Muslim Arab. Tapi setelah sekitar 17 bulan, dia mengubahnya ke Ka'bah, sebuah tempat perlindungan di Mekah, kampung halamannya sang Nabi. Perubahan ini didiktekan oleh keinginan dorongan sang Nabi untuk melayani tujuan-tujuan nasionalnya. Di surah ayat 42, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqi wal maghribi wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang ada di Yerusalem dahulu kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan jalan yang lurus. Ini kecanggihan luar biasa dari seorang Muhammad. Saya harus akui. Ya, sehingga kalau saya menjadi nabi, ya minimal harus canggih tipu-tipu itu. Tapi bagaimana tipu-tipu? Sekarang saya sudah jadi orang Kristen, nggak boleh pegang pisau dapur nakutin orang. Nggak boleh. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram aynama innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Muhammad sering menengadah ke langit, lihat-lihat ke langit. Bingung dia. Ya Allah, gimana caranya ini? Umat kami kok mengarah ke Yerusalem, sementara orang Yahudi dan orang Kristen gak ada yang mau mengikuti Islam. Kenapa aneh? Ada nabi kok dari Arab. Kami melihat, kata Allah, wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Kiblat yang engkau senangi, bukan perintah Allah. Hanya karena kesenangan Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, jadi selama dia memalingkan wajahnya itu di sekitar Ka'bah itu, waktu itu masih 365 berhala. 7 tahun kemudian baru diberesin. Jadi selama 7 tahun Muhammad menyembah Ka'bah, sekaligus di sana ada berhala. Jadi Muhammad menyembah berhala. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat Injil tahu
bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Katanya dari Tuhan Yesus katanya. Bohong lagi nih Muhammad. Mana ada orang pindah ke kota Washington sebagai kiblat baru. Nggak bisa. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa perubahan kiblat. Contoh, itu hanya contoh supaya Anda tidak lari dari ide video ini. Idenya hentikan mengikuti agama Arab itu. Karena agama ini adalah agama imperialis atas nama agama yang dibungkus dengan Arabisasi. Saya harap Anda sadar dengan apa yang saya sampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati.